Mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Cahyadi. Nama saya Maulan Sidik Purnama. Ya, kami berdua akan membahas tentang topologi peer-to-peer dan juga topologi star. Topologi peer-to-peer, pengertian ciri-ciri, fungsi, dan cara kerjanya. Topologi peer-to-peer atau dikenal juga dengan sebutan point-to-point merupakan suatu jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer klien yang umumnya tidak lebih dari 10 komputer. Dalam topologi ini, pertukaran data dapat dilakukan antar komputer yang terhubung tanpa perantara komputer server. Jadi masing-masing komputer dapat berperan sebagai komputer server sekaligus sebagai komputer klien. Berikut gambarnya. Dalam jaringan topologi mengacu pada wujud atau struktur visual jaringan. Topologi jaringan komputer adalah struktur fisik jaringan komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan local area network atau yang disebut juga dengan LAN. LAN itu istilah mengacu pada sebuah jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Dalam artian LAN adalah jaringan yang hanya dapat digunakan oleh pengguna yang berada di wilayah cakupannya. Berdasarkan tipe topologi, sebuah jaringan komputer dapat terbagi menjadi beberapa macam jaringan di antara lain topologi bus, ring, star, tree, mesh, dan peer-to-peer. Contoh penggunaan topologi jenis peer-to-peer ini adalah komputer-komputer di rumah, kantor kecil, warung internet, jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya menggunakan topologi peer-to-peer. Berikut ciri-ciri topologi peer-to-peer. Ciri-ciri topologi peer-to-peer memiliki ciri-ciri khusus, yaitu sebagai berikut. Digunakan pada jenis jaringan yang lebih sempit cangkupannya. Tidak mempunyai komputer sebagai suatu server yang terduplikasi. Setiap komputer dalam jaringan bisa melayani atau dilayani pada saat bersamaan. Hanya ada sedikit file dan folder yang perlu dibagikan. Tidak memiliki kendali terkait pengaturan keamanan jaringan. Kedudukan setiap komputer sama, dalam artian tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang setara supaya bisa terhubung dalam suatu jaringan tertentu. Jaringan paling lazim diterapkan di rumah atau kantor kecil. Jaringan topologi peer-to-peer sering kali dihubungkan dengan tipe topologi bus. Tapi topologi peer-to-peer memiliki bentuk komunikasi dan arah koneksi yang tidak searah seperti pada topologi jenis bus. Berikut skema jaringan topologi peer-to-peer. Berikut fungsi topologi peer-to-peer. Berikut adapun fungsinya yaitu sebagai berikut dalam jaringan komputer. Yang pertama, menjadikan komputer berfungsi sebagai sebuah klien maupun server. Memfasilitasi pengaturan jaringan yang tepat tanpa perlu menggunakan server. Bagikan sumber daya dengan semua komputer pada jaringan yang sama. Mengoptimalkan kinerja jaringan tanpa tergantung pada satu server. Menyederhanakan pengaturan jaringan tanpa administrator jaringan khusus yang bertugas untuk mengawasi dan mengurus jaringan komputer. Berikut cara kerja topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer bekerja dengan cara menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Masing-masing komputer pada topologi ini berperan sebagai klien atau server. Semua peralatan yang terhubung pada topologi peer-to-peer dapat membagikan sumber dayanya dengan semua komputer di jaringan sama. Dalam prosesnya, tidak ada satu komputer pun yang memiliki prioritas akses tertinggi atau tanggung jawab tertinggi untuk berbagi sumber daya. Semuanya memiliki kedudukan yang sama. Untuk membuat jaringan peer-to-peer tidak perlu menggunakan hub atau switch, tapi cukup menggunakan satu kabel twister pair yang dipasangkan pada kartu jaringan masing-masing komputer. Biasanya jaringan peer-to-peer hanya membutuhkan dua komputer yang memiliki satu kartu jaringan dan terhubung ke dalam jaringan yang sama. Setelah komputer terhubung, pengguna dapat membagikan data maupun informasi kepada pengguna lainnya secara langsung dan terarah. Berikut kelebihan dan kekurangan jaringan peer-to-peer. Yang pertama, kelebihan topologi peer-to-peer, yaitu semua komputer terhubung dengan jaringan memiliki hak yang sama. Poin kedua, bersifat independen, di mana setiap komputer dalam jaringan dapat melakukan berbagai hal tanpa ketergantungan server.
Yang ketiga, biaya lebih murah karena tidak memerlukan adanya komputer server ataupun perangkat terhubung lainnya di jaringan. Berikutnya, kelancaran jaringan tidak tergantung pada komputer server. Selanjutnya, lebih mudah diimplementasikan karena adalah banyak dukungan yang datang dari model perangkat lunak maupun perangkat keras terbaru. Yang terakhir, tidak akan membebani pekerjaan komputer lain di jaringan karena setiap komputer memiliki file yang tersimpan dan dapat digunakan dengan komputer lain secara bersamaan. Adapun kekurangan topologi peer-to-peer sebagai berikut. Sistem keamanannya jaringan ditentukan oleh masing-masing pengguna dengan mengatur keamanan pada fasilitas yang dimiliki. Berikutnya, data tersebar pada masing-masing komputer, maka backup data dilakukan pada masing-masing komputer tersebut. Yang ketiga, pengaturan dan konfigurasi jaringan lebih rumit karena tipe jaringan peer-to-peer setiap komputer itu terhubung memungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Selanjutnya, jika salah satu komputer dalam jaringan terganggu, akan membuat akses data di semua komputer juga ikut terganggu. Yang terakhir, luas cakupan wilayahnya kecil dan umumnya terbatas pada 10 perangkat komputer saja. Berikut jaringan STAR akan dibahas oleh teman saya. Ya, terima kasih Pak Robi. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang topologi STAR. Topologi STAR, pengertian, fungsi, ciri karakteristik, cara kerja, kelebihan, kekurangan, dan implementasinya. Pengertian topologi STAR. Topologi STAR atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Pada topologi STAR, pemakaian biaya bisa dikatakan menengah. Pada topologi STAR, setiap komputer dihubungkan dengan memakai perangkat yang disebut dengan hub atau switch. Hub dalam topologi ini fungsinya untuk menerima dan meneruskan sinyal-sinyal yang dikirimkan dari komputer satu ke komputer yang lain. Media transmisi yang dipakai pada topologi STAR adalah kabel UTP yang telah dilengkapi dengan konektor RJ45. Fungsi topologi STAR. Adapun fungsi dari topologi STAR adalah sebagai penghubung antar komputer satu dengan komputer lainnya di dalam jaringan komputer, baik komputer tersebut sebagai server ataupun sebagai klien. Selain itu, untuk menyambungkan antar komputer di satu jaringan atau network. Pada topologi STAR juga bisa dipakai untuk menyambungkan perangkat keras komponen jaringan lainnya, seperti router, access point, modem, dan lainnya. Ciri-ciri topologi STAR adalah terdapatnya hub atau switch yang menyambungkan setiap komputer server dan klien. Adapun karakteristik dari topologi STAR adalah sebagai berikut. Pada tiap node saling komunikasi secara direct atau langsung dengan central node. Trafik data mengikuti aliran dari node ke central node dan kembali lagi. Mudah pengembangannya dikarenakan pada tiap node hanya mempunyai kabel yang secara langsung terhubung ke central node. Apabila ada kerusakan di salah satu node, maka hanya node tersebut yang terganggu, sedangkan yang lainnya tidak terganggu. Bisa dipakai kabel lower karena cukup menghandle satu traffic node dan seringkali memakai kabel UTP. Tipe kabel yang dipakai adalah jenis UTP dan konektor RJ45. Jika tiap paket data yang masuk ke hub lalu disebarkan ke semua node yang tersambung sangat banyak, maka kinerja jaringan akan menjadi lemah atau turun. Cara kerja topologi STAR. Adapun cara kerja dari topologi STAR adalah sebagai berikut. Hub yang telah tersambung dengan server penyedia paket, data sudah harus siap untuk sebagai pusat dari jaringan komputer. Lalu, pasang kabel-kabel di dalam port atau hub atau switch yang dipakai sebagai sentral. Jika setiap kabel sudah terpasang, hubungkan kabel-kabel tersebut ke dalam komputer-komputer yang dijadikan sebagai klien atau user. Dengan seperti itu, setiap user atau klien akan mendapatkan data yang sama seperti apa yang dimiliki oleh server sebagai sentral dan juga sumber paket data. Jika memakai topologi STAR dalam pembuatan suatu jaringan,
maka harus membuat setiap komputer yang dipakai sebagai user dan membutuhkan tiap komputer dengan satu instalasi kabel. Oleh sebab itu, jika mempunyai 50 unit komputer klien atau user, maka membutuhkan 50 unit kabel supaya suatu jaringan topologi star bisa berjalan dengan baik dan optimal di setiap komputer user. Penggunaan topologi star bukan saja yang konvensional, tetapi telah ada istilah topologi star hybrid, yang pada dasarnya topologi ini sama saja dengan topologi star umumnya, tetapi yang membedakan adalah pemakaian kabelnya yang seringkali memakai beberapa tipe kabel di suatu jaringan komputernya. Pemakaian beberapa tipe kabel ini lebih menuju pada kualitas dari transfer data yang bisa dilaksanakan oleh server dan hub ataupun switch kepada user. Semakin bagus kualitas dan jenis kabel yang dipakai di topologi star, maka semakin bagus pula kualitas dari transfer sinyal dan paket data dalam jaringan komputer tersebut. Adapun kelebihan topologi star adalah sebagai berikut. Dapat dipakai pada banyak komputer server dan klien. Sangat ringan dalam maintenance. Speed transfer pada jaringan komputer sama besar. Dapat menggunakan berbagai tipe kabel. Mudah dalam pengembangan. Tingkat keamanan jaringan tinggi. Kemudahan operasi jaringan. Berikut pula ada kekurangan dari topologi star. Yang pertama, banyak kabel yang dibutuhkan atau switch perlu perawatan. Lalu lintas padat bisa menurunkan kecepatan transfer data. Biaya membangun jaringan lebih tinggi. Berikut adapun gambar dari topologi star ya. Implementasi topologi star biasanya dipakai seperti di sekolah, kantor, warnet, instansi, dan lainnya. Terima kasih Pak Robi. Oke, terima kasih Maulana Sidik. Pertama, ya mohon maaf apabila ada kurangan dalam penyampaian kami. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.